Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki bab di mana bab ini adalah bab yang cukup penting di dalam belajar kita bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena sejatinya ya akhwat, ternyata apa yang kita lakukan pada hari ini itu sudah ada teladannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan disitulah kita harus lebih banyak belajar, karena kita tahu Rasulullah SAW adalah sosok yang mana patut untuk dijadikan teladan bagi kehidupan kita. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentaati Rasulullah SAW. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, itu adalah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, memantaskan diri menjadi orang tua yang salihah. Karena orang tua yang salihah inilah yang kelak akan didoakan oleh anak-anaknya dengan sebuah doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah itu adalah tabungan bagi kedua orang tuanya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala kecuali diantaranya adalah anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus tertinggi bersama anak cucu kita. Amin. Allahumma amin. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di pekan kemarin ya. Di sini Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana beliau mencintai anak kecil, insyaallah ya. Jadi Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, beliau mengatakan, apa kata beliau, wa min rahmatihi aidan bis-sighar, dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak ya, subhanallah, apa di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala dhahabtu bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnu ukhti waja'a famasaha ra'si wa da'a li bil barakah thumma tawadda fasharibat min wudu'ihi thumma qumtu khalfa dhahri fanadartu ila khatami baina katifaihi mithlu zurrin. Jadi masyaallah di sini Sa'ib bin Yazid ia mengabarkan bahwa beliau ya subhanallah ketika berangkat ke rumah bibinya, dan bibinya berkata, wahai Rasul, sesungguhnya saya memiliki anak saudariku ya, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakan, atau wajah itu biasanya diartikan dengan sakit, maka ia mengelus ya kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan. Ya Masya Allah. Kemudian berwudu, dan setelah itu meminum dari air wudunya. Kemudian ia bangun ya di belakang punggungnya, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang bisa dijadikan teladan bagi kita semuanya. Karena Rasulullah SAW subhanallah begitu sibuknya beliau menghadapi umat, beliau tetap meluangkan waktu untuk anak-anak, Masya Allah. Dan inilah contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wandur ila fi'li Abi Bakar radhiyallahu anhu ma'al Hasan bin Ali. Kemudian Syekh mengatakan, lihatlah bagaimana Abu Bakar ya, beliau memuliakan anak kecil yaitu Hasan bin Ali. Disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari dari hadis Uqbah bin Harith, ra'aitu Abu Bakar, subhanallah, kata beliau, saya melihat Abu Bakar sedangkan beliau membawa Hasan. Subhanallah. Dan di sini kita bisa mengambil ibrah ya akhwat, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya
Abu Bakar sendiri adalah seorang yang luar biasa menyayangi anak-anak kecil. Ya subhanallah. Dan beliau terkenal seorang yang memiliki kasih sayang luar biasa, Masya Allah. Dan beliau bermain dengan anak-anak kecil, ya, kemudian mengatakan bi abi syabihun bin nabi laisa syabihun bi Ali wa Aliyun yadhaq. Kemudian beliau mengatakan bahwa Hasan ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu di antara laki-laki sahabi yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika membawa Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucunya Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan bahwa Hasan ini mirip dengan Rasul, mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak mirip dengan Ali. Kemudian Ali tertawa, ya Masya Allah, Allahu Akbar. Dan terkadang memang subhanallah teman-teman, seorang cucu itu mirip kakeknya, seorang cucu mirip neneknya, dan itu fitrah, ya Masya Allah. Dan terkadang juga malah mirip pamannya, Masya Allah. Dan ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, mazidu minal warid fil la'bis si'biyan wa tarwih anhu wa qad taqaddama qawli ikhwati Yusuf li abihim arsilu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Beliau memberikan sebuah contoh dalam surah Yusuf bagaimana saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayah mereka, ya, berkata kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, dengan merayu Nabi Ya'qub alaihissalam, mengatakan arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Ya, kirimlah untuk kami Yusuf ini besok wahai ayahku, agar Yusuf bisa bermain-main. Lihat teman-teman, subhanallah, mereka tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang sangat disayangi oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, maka mereka merayu Nabi Ya'qub alaihissalam dengan sebuah rayuan bahwa mereka akan bisa menjaga Nabi Yusuf alaihissalam untuk diajak keluar, untuk diajak bermain, agar Nabi Ya'qub menjadi lebih tenang. Mereka merayunya demikian, subhanallah. Dan ini kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa sesungguhnya di antara kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak adalah bahwa kita bisa mengajaknya bermain, ya subhanallah. Jadi penting bagi anak-anak itu yang namanya permainan, teman-teman. Saya sering mengatakan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa ditolak oleh anak-anak. Di antaranya adalah bermain, di antaranya adalah hadiah, dan berkisah. Maka kita sebagai orang tua hendaklah memiliki di antaranya keahlian untuk berkisah. Ya, kita sebagai orang tua hendaklah mampu mengarahkan anak-anak untuk bisa bermain. Ya, tentunya permainan-permainan yang bermanfaat untuk dirinya, bukan permainan-permainan yang melalaikan si anak tersebut. Contoh di antara permainan-permainan yang diperbolehkan, ya akhwat, misalnya untuk anak-anak adalah lomba berlari, atau main sepak bola, atau kalau anak perempuan misalnya, ya subhanallah, biasanya kalau di sini kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan, saya sering melihat anak-anak perempuan itu biasanya masak-masakan, ya Masya Allah, atau jual-jualan. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang disenangi oleh anak-anak, dan kita berikan kepada mereka kesempatan untuk bermain, karena ini adalah fitrah yang melekat pada diri anak-anak. Dan kita sebagai orang tua, subhanallah, jangan melarang anak-anak kita, ya, untuk mengerjakan sesuatu dengan memaksanya ketika mereka bermain. Bagaimana caranya, ya akhwat, agar mereka tahu mana kesempatan mereka untuk belajar, mana waktu untuk bermain? Kita sonding dulu. Saya sering mengatakan sonding itu penting banget dalam pendidikan anak-anak kita. Dalam mendidik anak-anak kita itu penting banget. Kita berikan waktu untuk anak kita. Misalnya anak kita belum mau beranjak dari bermainnya, kita katakan, nak, sambil melihat jam, kita katakan, lihat 5 menit lagi ya, jarum yang panjangnya ada di angka 5. Nanti kalau di angka 6 selesai ya, sekarang boleh bermain. Nanti di angka 6 selesai, alhamdulillah. Maka kemudian subhanallah, ketika anak itu dipersiapkan bahwa 5 menit lagi selesai bermain, maka insya Allah biiznillahi ta'ala anak itu selesai. Anak itu paham. Anak itu subhanallah atas izin Allah mudah diarahkan kalau kitanya bisa menjalin komunikasi dengan anak-anak. Tapi terkadang karena kita tidak berilmu, ya akhwat, terkadang kita memaksa anak-anak kita untuk berhenti bermain, padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan, ya subhanallah. Jadi yuk kita mulai rubah kembali bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Di antaranya adalah dengan memberikan sounding atau komunikasi yang jelas, ya. Dan tentunya, ya akhwat, ya tadi anak-anak kita juga berhak untuk mendapatkan hadiah, ya. Kalau anak-anak kita sudah mengerti
bukti bahwa hadiah yang terbesar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Tapi kalau biasanya anak-anak belum paham betul apa yang ada dalam surga, maka kita boleh memberikan hadiah yang nyata, yang konkret. Karena anak-anak itu memang masa-masanya masa-masa melihat sesuatu yang secara zahir, ya. Jadi di antara haknya anak-anak kita adalah tadi bermain. Baik, fi sahihi Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'a ghilman fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa 'an qalbihi fastakhraja al-qalb fastakhraja minhu 'alaqatun faqala hadha khattu asy-syaitan minka thumma ghasalahu fi tast min dhahabin bima'i zamzam thumma lamahu thumma 'adahu fi makanihi wa ja'ul ghulman yas'auna ilayya. Jadi ini kisah di mana waktu itu Rasulullah SAW berada di dalam Bani Sa'ad, ya. Jadi di kampung di mana Rasulullah SAW waktu itu teman-teman sedang bermain, ya subhanallah. Dan biasanya kalau kampung itu Korea itu anak-anak itu lebih suka bermain di alam, ya enggak? Jadi waktu itu Rasulullah SAW sedang bermain bersama dua anak, ya masya Allah. Datanglah Jibril, ya kemudian Jibril membelah dadanya Rasulullah SAW, kemudian mengambil sesuatu dari dalamnya dan mencucinya dengan air zam-zam, kemudian mengembalikannya lagi. Berarti di sini ya akhwat, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga di masa kecilnya bermain. Dan subhanallah, kalau kita ingat ya, kalau misalnya ada teman-teman nih waktu kecilnya di desa atau di kampung, biasanya subhanallah zaman dulu kala, sebelum sekarang, biasanya sekarang itu kalau di kampung juga sudah marak anak-anak kecil memegang HP ya. Kalau zaman dulu kita di kampung itu masya Allah tabarakar rahman, permainannya lebih ke alam, ya kan. Dan subhanallah itu menjadi kenangan yang indah yang bisa kita ingat kembali di masa kita sudah besar ini, ya. Jadi anak-anak kampung tuh kalau sudah bermainnya di sungai, bermainnya dengan tanah, bermainnya dengan dedaunan, bermainnya dengan pohon, panjat sana panjat sini, masya Allah, ya. Jadi nggak mager kayak anak-anak zaman sekarang, ya. Maka dari itu biasanya kalau zaman dulu itu anak-anak kampung, anak-anak kecil itu sudah puas dengan bermainnya dan mudah diarahkan ketika sudah sampai rumah, ya. Mereka ketika waktunya untuk ngaji, ya subhanallah, karena mereka sudah merasa bahwa sudah bosan bermain, maksudnya sudah full gitulah sudah full baterainya, tinggal nanti digunakan untuk hal-hal yang baik, masya Allah. Dan kenapa ya akhwat, Rasulullah SAW waktu itu dikirim ke sebuah kampung, ke sebuah desa, karena memang di desa itu bahasanya lebih fusha. Kita tahu Makkatul Mukarramah itu adalah sebuah tempat di mana semua orang datang, ya, untuk berhaji. Dan ketika orang-orang datang dari berbagai negeri, maka itu membuat bahasa yang ada di kota Makkah kala itu sudah tercampur gitu ya. Jadi nggak fusha lagi. Maka kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib, beliau memerintahkan Rasulullah SAW, menitipkan Rasulullah SAW di sebuah desa di mana subhanallah Rasulullah SAW di sana bisa belajar banyak hal. Dan ini juga penting ya akhwat, ya, agar terkadang ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, ya, maka kita bisa sesekali, kalau kita orang kota, sesekali kita ajak anak-anak kita ke desa. Biarkan mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merasakan dinginnya aliran sungai yang bersih gitu ya, merasakan keramahan orang-orang desa. Dan itu kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, ya subhanallah. Baik. Wa akhrajahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad, masya Allah. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau di sini masih Adabul Mufrad, artinya ada dua kitab. Jadi ada Adabul Mufrad ya akhwat, ada Sahih Adabul Mufrad. Kalau kitab Adabul Mufrad artinya di dalam kitab tersebut masih ada hadis-hadis yang belum sahih. Tapi kalau kitabnya namanya Sahih Al-Adabul Mufrad, itu kitabnya sudah sahih semuanya. Dan ini adalah sebuah karangan dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dikatakan bahwa apa kata Imam Bukhari di kitab-kitab Adabul Mufrad, min tariq Abdul Aziz qala haddatsani syekh min ahli al-khair yukni Aba Uqbah qala martu ma Ibnu Umar marratan bit tariq famarra bi ghilmatin min al-Habash fara'ahum yal'abuna fa akhraja dirhamain fa'atahum. Jadi masya Allah, kata seseorang ya dari yang bernama atau yang memiliki kunyah Abu Uqbah, beliau mengatakan bahwa saya berjalan ya melewati Ibnu Umar di
sebuah tempat, kemudian di situ ada seseorang ya yang bermain-main, ya Masya Allah, anak kecil gitu bermain-main. Kemudian saya keluarkan uang 2 dirham dan saya berikan kepadanya. Lihat, jadi maksudnya mu'alif di sini Syekh Mustafa Al-Adawi ya akhwat ingin menerangkan kepada kita bahwa pentingnya bermain untuk anak-anak itu adalah sebuah kelaziman. Ya Masya Allah. Yang paling mengerikan itu ya akhwat, kalau anak-anak kita senantiasa dilarang untuk bermain, nanti ketika dia dewasa, maka biasanya mereka menumpahkan ya yang dulu mereka belum merasakan ketika mereka sudah menjadi seorang suami atau seorang ayah. Ya, jadi saya menemukan sebuah kasus ya di mana subhanallah suami ini sudah atau seorang laki-laki ini sudah berstatus sebagai seorang ayah, tapi ternyata sifatnya itu masih kekanak-kanakan, masih suka bermain gitu ya. Dan ternyata lebih mementingkan kawan-kawannya daripada keluarganya. Coba di cross check, dicek ulang ya, ternyata setelah dicek ulang waktu kecilnya dia tidak pernah bermain. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Jadi yang namanya bermain itu untuk anak-anak itu banyak sekali manfaatnya. Ketika anak-anak bermain, mereka bisa belajar dari kawannya, ya bisa menghargai kawannya seperti apa, ya subhanallah. Kadang bisa anak-anak itu ketika bermain, saya lihat ya di sini mereka itu bisa belajar bagaimana bersosialisasi ya, bagaimana ketika mereka salah kemudian mereka meminta maaf ya subhanallah. Dan ini luar biasa ya akhwat. Jadi ketika misalnya ya subhanallah, saya itu banyak belajar dari anak-anak di sini ya Masya Allah. Ternyata ketika mereka bermain ya Masya Allah, mereka juga bisa belajar tentang arti sebuah kepedulian ya subhanallah. Ketika mereka bermain, mereka juga akhirnya bisa mengerti bahwa dalam sebuah permainan itu ada kalah, ada menang gitu loh. Subhanallah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Dibiarkan anak-anak bermain, karena terkadang dengan mereka bermain, mereka belajar memecahkan sebuah masalah. Maksudnya masalah dalam ranah anak-anak gitu loh. Masya Allah. Dan subhanallah, dengan mereka bermain ya akhwat, mereka sebenarnya sedang mencoba gitu loh. Mencoba aktivitas yang mana di situ akhirnya mereka tahu, oh ternyata bermain misalnya petak umpet itu seperti ini, oh ternyata bermain gobak sodor itu seperti ini gitu loh. Masya Allah. Jadi Masya Allah banyak sekali ya akhwat, ya Masya Allah manfaat yang bisa diraih oleh anak-anak kita ketika mereka bermain. Baik, kemudian di sini ini juga ada disebutkan oleh Imam Bukhari dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, bahwa di sini di antara permainan ya akhwat adalah melempar gitu ya, memanah. Masya Allah. Memanah ini juga permainan yang seharusnya anak-anak kita dapatkan, karena dengan memanah itu Masya Allah dia bisa mendapatkan banyak manfaat ya Masya Allah. Ya Masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman. Yang namanya belajar memanah itu kan sepertinya ternyata itu adalah sebuah permainan yang membuat anak-anak itu akhirnya bisa merasakan kebahagiaan ya Masya Allah. Dan subhanallah ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk memanah, maka luruskan niat kita bahwa sesungguhnya diantara tujuan kita yang kita berikan kepada anak-anak kita bagaimana memanah yang baik itu, tujuan utamanya adalah misalnya contohnya agar mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, dan Allah suka dengan orang-orang yang kuat, misal contoh. Atau misalnya agar mereka bisa lebih fokus, karena kan biasanya kalau memanah itu kalau tidak fokus dia tidak akan menempati sasarannya ya. Dan kita berniat ya, memiliki niat bahwa ketika mereka fokus, semoga mereka juga bisa fokus beribadah ketika masa taklif sudah menyapa mereka. Jadi subhanallah, ini penting banget ya teman-teman, ketika kita memilihkan sebuah permainan untuk anak-anak kita, pilihlah permainan yang bermanfaat untuk kehidupan di masa depannya. Jadi kalau sekarang teman-teman mengatakan ada permainan semacam games itu yang ada di HP, yang ada di layar HP masing-masing, itu menurut saya mohon maaf sekali perlu ditimbang kembali apa manfaat dan mudorotnya. Kalau memang mudorotnya lebih banyak, maka permainan ini hendaklah ditinggalkan untuk anak-anak kita. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa di antara
yang biasanya anak-anak lakukan, Masya Allah, ya untuk bermain adalah bermain dengan senjata, ya Masya Allah. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menunjukkan senjata tersebut kepada saudari kita. Ya nggak boleh bermain-main, misalnya dengan sebuah senjata di mana misalnya atau sebuah bisa dengan pisau misalnya, ya bisa juga dengan pedang kecil misalnya, tapi tidak boleh diarahkan untuk saudara kita, ya karena yang paling mengerikan tuh kalau sampai ternyata di sini fa innahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadayhi. Takutkan nanti syaitan akan mempermainkannya dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Masya Allah. Jadi seperti perang-perangan tuh loh. Itu juga boleh kita ajarkan untuk anak-anak kita. Saya pernah di tempat kami tuh ada semacam gedebong pisang gitu ya. Jadi alhamdulillah di Yogyakarta di tempat yang kami saat ini tinggal tuh dulu di belakang itu ada banyak pohon pisang dan di antaranya itu ternyata pelepahnya ya itu bisa digunakan untuk anak-anak bermain ya, bermain pistol-pistolan gitu ya Masya Allah. Dan itu menyenangkan ya, subhanallah. Anak-anak tidak merasa jenuh ketika bermain demikian. Jadi waktu itu saya juga buatkan untuk anak kami yang masih kecil dan subhanallah sangat-sangat happy gitu ketika bermain dengan pelepah dari pisang ya Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, dan ini teman-teman, di sini disebutkan bahwa di antara bentuk permainan yang dilarang adalah menakut-nakuti kawannya. Nah ini nih, ini juga tidak boleh. Atau yang memberikan bahaya untuk kawannya itu nggak boleh. Contoh di antara contoh yang banyak sekali terjadi, anak-anak itu bermain dengan bercanda lah, awalnya bercanda untuk menjauhkan bangku yang seharusnya diduduki oleh kawannya. Jadi kan ada, menurut mereka pengennya bermain, bercanda. Tapi ternyata ketika itu dilakukan akan memberikan bahaya yang sangat fatal gitu. Jadi subhanallah, saya pernah juga berjumpa dengan seorang terapis di mana beliau mengatakan bahwa kemarin ada kejadian ya anak diambil bangkunya ketika akan duduk oleh kawannya itu ditarik ke belakang dan dia akhirnya terjatuh gitu ya. Dan tidak bisa jalan gitu ya subhanallah. Dan ini hati-hati katakan kepada anak kita bahwa yang namanya bermain itu boleh ya, tapi tidak melakukan permainan yang bisa membahayakan kawannya. Dan ini juga perlu diwanti-wanti ya akhwat, ya perlu diwanti-wanti oleh anak kita, diberitahu kepada anak kita agar anak kita paham bahwa yang namanya bermain itu tidak boleh melukai kawannya, bahwa yang namanya bermain dengan kawan itu tidak boleh menggunakan senjata tajam atau yang bisa membahayakan kawannya, tadi seperti tadi bermain bangku gitu ya. Subhanallah itu sangat-sangat mengerikan ketika ya terjadi sesuatu itu dengan kawannya ya subhanallah. Dan ini masih banyak ya subhanallah permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan janganlah diantara kalian mengambil aso itu sebuah tongkat untuk saudaranya ya dengan maksud untuk bermain ya subhanallah. Karena kalau kita mengambil tongkat untuk saudara kita dan itu akan mengenai mukanya misalnya, ya itu akan membuat akhirnya saudara kita terluka ya. Jadi kita juga beritahu kepada anak-anak kita mana permainan yang membahayakan, mana permainan yang tidak membahayakan. Baik, ini menjelaskan tentang permainan-permainan yang tidak baik ya. Oh iya, ini juga diantara permainan nih teman-teman, Masya Allah ini bagus banget nih. Yang kita itu hendak kita perhatikan anak-anak kita, janganlah anak-anak kita bermain sesuatu yang memang Allah telah haramkan. Contoh misalnya judi ya. Nih, saya sering melihat ya akhwat, ada sebuah bentuk permainan yang mungkin menurut orang tua itu adalah permainan yang biasa, tapi ternyata ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bentuknya seperti ini. Biasanya entah itu di warung atau di supermarket, anak-anak kita beli koin. Ini emak-emak nih biasanya sangat-sangat memudahkan anak-anak untuk bermain demikian dengan dalih bahwa itu adalah sebuah permainan. Coba diperhatikan. Jadi kita beli koin ya, kemudian anak kita akhirnya mendapatkan beberapa koin, kemudian koin itu dimasukkan dan memencet sesuatu, pencet gitu ya, dan nanti tuh permainan itu akan menunjukkan bahwa anak kita akan mendapatkan apa gitu loh, hadiah apa. Dan ini
sesuatu yang tidak diperbolehkan, kan itu bagian dari judi, yang mengajarkan anak-anak kita sesuatu yang tidak baik. Ya subhanallah. Dan ini mesti diperhatikan ya akhwat, karena permainan yang demikian itu adalah permainan yang mengarah kepada perjudian. Sedangkan yang namanya perjudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi tidak boleh ya, yang namanya seorang muslim itu, orang-orang yang beriman itu ya, dalam kehidupannya dia menegak minuman keras, ya bermain judi, ya, karena semuanya adalah bagian dari godaan syaitan. Ini perlu diperhatikan ya akhwat. Kalaulah misalnya sampai anak-anak kita subhanallah bermain, maka perhatikan bahwa permainan itu tidak mengandung perjudian, ya, tidak mengandung sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali bentuk permainan yang demikian yang ada di supermarket ataupun di saya pernah melihat di Yogyakarta, bahkan di warung kecil di kampung. Saya pernah ke di daerah Kulon Progo, perbukitan itu, saya kaget ya. Di sana ada warung, ternyata ada permainan seperti itu. Jadi itu kayak kotakan itu loh teman-teman. Nanti memasukkan koin atau memberikan koin tersebut, kemudian diberikan anak itu kesempatan untuk memencet permainan tersebut dan nanti mau dapat apa gitu. Masya Allah. Itu secara tidak langsung mengajarkan perjudian kepada anak-anak kita. Tapi banyak orang tua yang tidak mengetahui akan bahaya permainan ini. Ya subhanallah. Baik. Dan untuk di sini Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa di antara bentuk permainan yang tidak boleh kita berikan kepada anak-anak adalah di antaranya tidak boleh yang namanya menampar, ya, permainan yang sifatnya menampar wajah. Ini nggak boleh, ya subhanallah. Dan di sini juga di antara bentuk permainan, ya subhanallah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika permainan tersebut ternyata menyerupai makhluk hidup, ya subhanallah. Wa kadzalika nahutut tamathil wa taswir datul arwah. Ini nggak boleh ya akhwat. Jadi kalau kita mau bermain boneka, pilihlah boneka untuk anak-anak nih ya. Boneka yang misalnya sekarang Masya Allah sudah banyak itu yang mukanya tuh rata gitu. Nggak ada matanya, nggak ada hidungnya. Ya karena kita tahu bahwa barang siapa yang dia menggambar ya sesuatu yang menyamai ciptaan Allah, maka nanti sesuatu ini akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan kita tahu hadis ini adalah berkaitan dengan larangan kita bermain dengan sesuatu yang memiliki menyerupai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup. Ya, jadi sebenarnya permainan itu banyak sekali. Ya, kita arahkan anak-anak kita agar tidak bermain dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, next. Dan subhanallah, ini juga yang diantara bentuk permainan yang tidak boleh adalah mengadu hewan. Ya, ini juga nggak boleh, Masya Allah. Jadi subhanallah ya, sampai sedetail ini Syekh memberikan kepada kita himbauan bahwa di antara sesuatu yang memang harus dijauhi oleh anak-anak kita adalah permainan-permainan yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita belajar kembali menjadi orang tua yang tahu mana permainan yang diperbolehkan, mana permainan yang tidak diperbolehkan. Bisa memilah dan memilih lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian di sini Syekh mencoba untuk memberitahukan kepada kita bahwa di antara waktu yang seharusnya anak-anak kita tidak bermain, kata beliau, adalah waktu salat. Ya, lebih-lebih salatul Jumu'ah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk orang-orang berjual beli ketika sudah dikumandangkan adzan Jumu'ah, apalagi hanya untuk bermain-main. Jadi kita beritahu kepada anak-anak kita bahwa yang namanya bermain itu ada waktunya, ya. Bahkan di antara waktu yang dilarang untuk bermain di sini adalah ada himbauan dari Rasulullah SAW bahwa anak-anak itu kalau sebelum maghrib kita panggil anak-anak agar bisa masuk ke dalam rumah, dan ini bukan waktunya untuk bermain. Kenapa? Karena waktu sebelum maghrib itu waktu syaitan keluar gitu loh. Jadi kita harus paham ya teman-teman, mana waktu-waktu yang cocok untuk anak-anak kita bermain, mana waktu-waktu yang memang seharusnya anak-anak kita masuk rumah. Jadi nggak sepanjang hari mereka bermain. Subhanallah. Dan ini hati-hati ya akhwat, ketika kita membiarkan anak-anak kita bermain sebelum maghrib, ya Masya Allah. Saya pernah juga berjumpa dengan seorang akhwat di sini.
ya di Yogyakarta, dia mengisahkan bahwa anaknya itu kalau bermain nggak tahu waktu. Jadi kalau misalnya mau adzan maghrib suruh masuk nggak mau. Akhirnya dengan dalih kasihan, ibu ini membiarkan anaknya bermain sampai menjelang isya. Apa yang terjadi ya akhwat? Ternyata dia seperti malamnya itu dia menangis-nangis, menjerit-jerit nggak karuan gitu ya. Dan terkadang ibunya ini melihat tatapan kosong dari mata si anak ini, Masya Allah. Dan ini sangat membahayakan ya ketika kita tidak tahu waktu yang cocok untuk anak-anak kita bermain ya. Jadi walaupun anak-anak kita ya akhwat ya tidak mau masuk ketika sudah mendekati waktu adzan maghrib, kita sebagai orang tuanya harus lebih tegas lagi. Karena yang namanya mendidik anak itu terkadang tarik ulur ya, Masya Allah. Kita berikan kepada anak-anak himbauan bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk masuk rumah ya kalau sebelum maghrib. Selesai ya nak bermainnya ya sayangku ya. Atau tadi dengan sounding 5 menit lagi, yaitu sudah habis waktu bermainnya. Biasanya anak-anak lebih nurut ya, Masya Allah. Jadi ini yang mesti kita perhatikan dalam waktu anak-anak kita bermain. Wadzalika anna katsiran min al-abna bil'abil qurrati wa bitashyi ba'd al-farq wa adha'u as-salah wa tabu'u asy-syahawat wa atalul masalih wal a'mal wa syaghulu awqatuhum bil qila wal qal. Fanasibtu bainahumul adawata wa tubtu bainahumul baghdha bisabab fariqun hazzamu fariqun fazza fa'ali. Di sini Syekh memberikan perhatian bahwa hendaklah dalam permainan itu juga kita ajarkan bahwa kawannya anak kita itu saudara ya. Jadi jangan sampai dari permainan itu akhirnya anak-anak kita saling membenci dengan kawannya. Ya, misalnya contohnya kata saya permainan sepak bola gitu ya, permainan sepak bola di mana terkadang anak-anak kita misalnya memberikan semangat untuk timnya gitu ya, dengan akhirnya membuli tim lawan, itu sesuatu yang hendaklah dijauhkan. Jadi subhanallah ini penting banget ya. Hanya ada di dalam Islam ya, subhanallah, perhatian yang demikian. Subhanallah. Karena terkadang kalau ini tidak diberikan kepada anak-anak kita justru akan membenci lawannya, lawan bermainnya. Jadi kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita, nak, bahwa ini adalah sebuah permainan di mana yang namanya permainan itu ada yang kalah, ada yang menang, tapi tetap yang paling penting itu adalah yang paling baik di hadapan Allah. Ya, waktunya sholat adzan berkumandang, ayo sholat. Waktunya ngaji, ayo ngaji. Ya, kita beritahukan sebisa kita, semampu kita dengan bahasanya anak-anak. Ini masih tentang permainan kurat. Kurat itu maksudnya sepak bola. Ini masih perkataannya Syekh. Alaysa minal 'ari wal khuzyi 'alaina fi dinina wa dunyana nuziman wa nulim bil 'abi qurratin tarikul shalah. Oh ya, untuk permainan sepak bola teman-teman ya, kalau kita memberitahukan kepada anak kita yang memberikan kesempatan untuk bermain bola, maka hendaklah jangan sampai permainan tersebut menyebabkan akhirnya anak-anak kita meninggalkan sholat. Ya, Masya Allah. Apalagi anak-anak yang sudah masa balik ya. Biasanya anak-anak SMP itu kan sudah mimpi basah bagi laki-laki misalnya ya. Maka kita beritahukan, nak, kalau waktunya sholat, waktunya bermain gitu ya. Dan pahamkan kepada anak-anak kita betapa bahayanya ketika mereka meninggalkan salat. Ya, Masya Allah. Baik, next. Ya, selesai. Alhamdulillah. Wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa inna man ahabba quman husyira ma'ahum wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Jadi Syekh mengatakan, subhanallah, ya ini bagus banget ya, Masya Allah, bahwa beliau itu memberitahukan kepada kita bahwa jangan sampai kita terlalaikan dengan sesuatu yang tidak akan dibawa ke akhirat gitu ya. Jadi segala bentuk permainan yang bisa melalaikan dari mengingat Allah, maka permainan tersebut adalah sesuatu yang rugi ya. Dan subhanallah ya akhwat, sekarang Masya Allah, saya kemarin pernah dapat ya sebuah permainan ya, Masya Allah, itu harganya tidak lebih dari 20.000, bagus sekali. Jadi semacam permainan ular tangga tapi nggak pakai dadu. Jadi nanti dia pakai kartu, kemudian nanti maju 3 langkah gitu ya. Saya sudah beli buat anak-anak di sini, maju 3 langkah, kemudian nanti di situ lawan bermainnya tuh nanti ada tulisannya di situ buka kartu. Nah, ketika membuka kartu, di situ sebutkan misalnya 3 orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah, di antara 10 yang dijamin masuk surga, sebutkan 3 saja misalnya. Kemudian di situ nanti ada jawabannya, kalau bisa maka 2 langkah ke depan, kalau nggak bisa mundur 2 langkah. Masya Allah, anak-anak suka, saya sudah mencobanya, Masya Allah. Dan ini di antara bentuk permainan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Atau misalnya
permainan fokus ya, menggandengkan mana bayangan untuk sebuah benda. Ya ini juga subhanallah bentuk permainan yang banyak memberikan efek positif untuk anak-anak ya, Masya Allah. Dan luar biasa yang namanya anak-anak itu kalau bermain itu senangnya Masya Allah. Dan biasanya kalau habis bermain mereka diperintahkan untuk menghafal Quran tuh subhanallah lebih cepat menghafalnya daripada sebelum bermain ya, Masya Allah. Jadi kitanya saja ya akhwat ya, yang menjadi orang tua atau guru bagi anak-anak harus bisa mengarahkan mana permainan-permainan yang bermanfaat untuk anak kita, mana permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Dan kita harus tahu bahwa fitrahnya anak-anak kita adalah bermain. Dan sekarang subhanallah ada banyak permainan tuh yang itu membawa manfaat untuk anak-anak kita ya. Ingat bahwa segala apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita berpikir terlebih dahulu sejenak sebelum memberikan mainan, apakah memang mainan ini bermanfaat untuk anak kita atau justru ternyata memberikan bahaya untuk anak kita. Jikalau permainan ini memberikan manfaat maka kita berikan, jikalau permainan ini justru membahayakan anak-anak kita maka tidak kita berikan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita pahala dengan mendatangi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa diberikan keistimewaan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.